keluarga sahibul musibah, keluarga besar almarhum orang tua kita Bapak Haji Abdul Muin. Mudah-mudahan Allah menerima dan mengijabah amal-amalnya. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan jajaran-jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja karena mengingat waktu semakin sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua saya, Allah memperlihatkan lagi, atau lagi-lagi Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita. Allah memperlihatkan kemahakuasaan Allah dan maha besarnya Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, akan mengambil sebuah nyawa, sebuah roh, sebuah jiwa, Allah pun cukup mengatakan kun fayakun. Demikian pula pada hari ini terjadi pada orang tua kita almarhum Haji Abdul Muin yang kita kenal. Beliau ini adalah sosok seorang orang tua yang sangat penyabar, yang sangat sosial, sangat soleh. Saya salah satu saksi, meskipun saya bukan orang belang-belang, saya baru tinggal beberapa bulan dan hampir beberapa tahun lah saya tinggal di belang-belang. Saya kenal beliau ini adalah orang sabar, orang santun, orang saleh. Sering di masjid ini, saya sering ketemu beliau di masjid ini, dan sangat sosial. Salah satu tanda bahwa beliau ini adalah orang yang berjiwa sosial, hari ini kita bisa saksikan bahwa banyak sekali pelayan. Itu menandakan bahwa beliau sangat sosial. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang hidup di dunia ini pasti pernah tertimpa yang namanya musibah. Tapi apa cara kita menyikapi musibah itu, termasuk musibah kematian? Sebagaimana ayat dibacakan tadi oleh Qari'ah tadi, bahwa alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang yang bertakwa, orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tertimpa musibah, kalimat yang terucap adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai keluarga yang tertimpa musibah meninggalnya almarhum orang tua kita, dalam memaknai ayat-ayat lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita tidak terlalu sedih, guru saya Kiai Haji Abdul Syahid Rashid rahimahullah, beliau menerjemahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya adalah sesungguhnya kita adalah milik Allah dan selamanya milik Allah. Artinya apa? Tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada ruang, tidak pernah ada tempat Allah melepaskan kita dan Allah memberikan kita kepada yang lain. Selamanya kita milik Allah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, itu milik Allah. Dan apa? Karena Allah mengambil miliknya. Kita sendiri yang merasa memiliki, toh juga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti menghadapi yang namanya kematian. Jadi tidak perlu kita takut tentang kematian. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Apa bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin bahwa orang tua kita ini bekalnya sudah cukup, yang akan dia bawa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mautu jisrun yusilul habiba ila habibi."
Kematian itu adalah salah satu jembatan, salah satu cara Allah untuk mempertemukan kekasihnya dengan sang kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang terjadi pada orang tua kita. Beliau ini adalah kekasih Allah, beliau ini orang saleh. Insya Allah dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipanggilnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya kita, meninggalkan dunia yang fana ini, banyak hikmahnya. Di antaranya adalah mungkin sudah ada generasi, sudah ada fotokopi yang akan melanjutkan cita-cita almarhum atau cita-cita orang tua kita yang telah mendahului kita. Yang kedua, mungkin amal ibadah kita sudah cukup kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga Allah memanggil kita. Karena Allah ingin bertemu dengan kekasihnya. Yang ketiga, mungkin Allah tidak memberikan lagi kesempatan untuk berbuat maksiat di dunia ini, sehingga Allah mempercepat karena beliau ini adalah orang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pergunakan tinggal 3 menit lagi. Yang terakhir, pesan kepada saudara-saudara saya, putra-putri almarhum orang tua kita Bapak Haji Abdul Mu'in, bahwa jangan pernah melupakan orang tua kita kapanpun dan dimanapun. Sisipkan nama beliau dalam doa-doa kita, karena perlu kita pahami bahwa kesempatan untuk berhaka dan berbakti kepada orang tua meskipun itu sudah meninggal masih terbuka. Meskipun orang tua sudah meninggal, kesempatan kita untuk berhaka dan berbakti masih terbuka. Kapan kita durhaka kepada kedua orang tua kita setelah dia meninggal? Ketika kita lupa mendoakan beliau. Kapan kesempatan kita untuk berbakti meskipun dia sudah meninggal? Doakan beliau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat-salat kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abu Lais As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin pada halaman 64 baris terakhir, 2 baris terakhir bagian Juni, di mana pertanyaan itu berbunyi seperti ini. Wahai Syekh, apakah ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Padahal saya tidak sempat meminta restunya, meminta ridhonya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Selama ini saya merasa membanggakan dan durhaka kepadanya. Apakah ada cara lain setelah dia meninggal? Apakah ada cara untuk memungkinkan mendapatkan ridho kedua orang tua saya mendahului saya? Apa jawaban guru kita? Mungkin dengan beberapa hal. Yang pertama, ayyakunal waladu salihan. Anda bisa mendapatkan ridho kepada orang tua Anda yang mendahului Anda jika Anda saleh. Saleh dalam ucapan, saleh dalam tingkah, dan saleh dalam semuanya. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma. Anda bisa menjadi orang yang berbakti kepada orang tua Anda ketika Anda menghubungi, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua Anda. Anda datangi paman Anda datangi tante Anda datangi sahabat-sahabat orang tua Anda. Katakan sama mereka, wahai paman, wahai tante, wahai bibi, wahai teman sahabat, bapak, sahabat, ibu, ikhlaskan semua yang pernah diucapkan, yang pernah dilakukan oleh orang tua saya, mungkin pernah menyinggung hati Anda. Ikhlaskan semuanya. Dan yang terakhir adalah wa yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma, mendoakan keduanya dan meminta ampunkan kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kafa bil mauti mau'izatan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang besar buat kita. Jadi mari kita mulai hari ini dan seterusnya mengambil pelajaran di balik kejadian mendahulinya orang tua kita Bapak Haji Abdul Mu'in. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya wabil khusus bagi diri pribadi saya. Wallahu musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.